Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam channel yang sama. Kali ini kita akan menjelaskan pendalilan yang keenam dari dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu pada al-maslahah al-mursalah. Yang pertama kita bahas definisinya, ta'rifuha. Al-maslahatul mursalah ay al-mutlaq. Al-maslahat yang mursal, yang terlepas, sama artinya al-mutlaqah, yang suatu yang dilepas, ya. Fi istilahil usuliyin, menurut istilah ahli usul, adalah al-maslahah allati lam yashra' asy-syari' hukman li tahqiqiha. Maslahat yang syariat belum mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikannya. Walam yadulla dalilun syar'i, dan belum menunjukkan dalil syar'i ala i'tibariha, atas i'tibarnya, menganggapnya, au ilghaiha, atau menggugurkannya, ya. Wasumiyat mutlaqatan, dikatakan mutlak, li'annaha lam tuqayyid atau lam tuqayyad bidalil i'tibarin, karena maslahat ini belum diikat dengan suatu dalil i'tibar, pengakuan, ya, i'tibar pengakuan, atau dalil ilgha, atau dalil tidak ilgha lawan dari i'tibar, ya, pembatalan atau tidak ada pengakuan, dalil ilgha, ya. Jadi tidak ada dalil yang menganggapnya, ya, atau dalil yang membatalkannya. Wa misaluha, dan contohnya, al-maslahah allati syuri'a li ajliha as-sahabatu, atau syara'a li ajliha as-sahabatu ittikhadus sujun, seperti sahabat yang mensyariatkan untuk maslahat ini, yaitu pada mendirikan atau membuat penjara, ya, au darbun nuqud, atau membuat mata uang, dan seterusnya. Ini contoh, ya, contoh dari al-maslahat al-mursalah. Nah, dengan definisi ini tentunya kita sudah paham, ya, bahwasanya maslahat al-mursalah itu maslahat yang tidak pernah ada pengakuan dari syariat itu bagian dari maslahat, atau sebaliknya juga tidak pernah ada pembatalan atau pengingkaran dari syariat bahwasanya itu adalah bagian dari maslahat. Nah, sekarang dengan definisi yang seperti itu, apakah maslahat ini bisa dijadikan bagian dari pendalilan atau tidak? Taib. Ulama tentunya berbeda pendapat, dan kebanyakan jumhur ulama mengatakan bahwasanya maslahat mursalah ini adalah hujjah syar'iyah, hujjah, ya, yang syar'i, ya. Yubna 'alaiha tasyri'ul ahkam, yang dibangun di atasnya pensyariatan, pengundang-undangan hukum. Taib. Apa dalil mereka?
dasar mereka apa? Dikatakan bahwasanya anna masalihan nas tatajaddad, karena maslahat manusia itu selalu ada hal yang baru, ya. Wala tatanaha, dan tidak habis. Akan datang suatu masa, ya, eh, apa namanya eh, suatu masa ada suatu yang baru, dan itu adalah apa namanya bagian dari maslahat yang dianggap maslahat, dan dalam syariat belum ada pengakuannya, ya, belum ada juga pengingkarannya. Jadi maslahat manusia itu berkembang, ya, dari masa ke masa itu berkembang. Akan ada masanya sesuatu itu atau permasalahan itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Sebagaimana kita pahami, ya, kehidupan modern ini, bagaimana dunia apa namanya telekomunikasi, termasuk kedokteran, ya, ada beberapa masalah yang sudah menjadi tuntutan, dan itu menjadi bagian dari maslahat yang sebagian diperbolehkan, sebagian tidak diperbolehkan. Kemudian dalil mereka yang kedua, bahwasanya kalau ada yang meneliti istaqra'a tasyri' as-sahabah wa tabi'in wal a'immatil mujtahidin, para sahabat, para tabi'in, termasuk juga para imam-imam mujtahid, yatabayyan, maka jelaslah, annahum syara'u ahkaman katsiratan litahqiq maslahatil mursal mutlaqal maslahah, bahwasanya mereka banyak kali mensyariatkan suatu hukum untuk tahqiq, merealisasikan maslahat ini yang mursalah ini, yang mutlak ini. Nah, jadi banyak, ya, ada beberapa contoh seperti bagaimana Abu Bakar mengumpulkan mushaf yang tercerai-berai menjadi satu, ya. Dan ini dinamakan mushaf Al-Quran. Termasuk bagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang menghalangi atau tidak mau membayar zakat, ya. Demikian juga bagaimana Umar, ya, sahabat Umar memberlakukan tolak yang diucapkan 3 kali, ya, diucapkan 3 kali dalam satu momen, maka ini dihitung 3, ya, dihitung 3. Demikian juga pada masalah tidak menerapkan sanksi had as-sariqah, hukuman mencuri, ya, yaitu potong tangan ketika dia sampai nisabnya, tidak memberlakukannya pada tahun-tahun kelaparan, ya, pada saat manusia banyak kelaparan, terjadi kelaparan yang meluas, maka tidak diberlangsungkan, tidak diterapkannya hukum atau had pencurian. Tapi ini contoh-contoh dari maslahah, ya, al-maslahah al-mursalah, ya. Para ulama, jumhur ulama, ya, dengan membolehkannya ini tidak lepas begitu saja, ya. Mereka mensyaratkan beberapa syarat bagaimana berhujjah dengan al-maslahah al-mursalah ini. Yang pertama, mereka menyampaikan bahwasanya maslahat ini haruslah maslahatan haqiqiyatan walaysat maslahah wahmiyah. Maslahat itu haruslah maslahat yang real, ya, bukan maslahat yang
sifatnya masih praduga. Sebagai contohnya misalkan ya, ada praduga ya, seorang suami itu semena-mena dalam menjatuhkan tolak ya. Kemudian ada yang beranggapan bahwasanya ya sudah, hak menceraikan itu dicabut saja dari seorang suami, kemudian diserahkan kepada hakim. Nah, ini tentunya hanya sekedar praduga ya, praduga yang dari orang ke orang lain ini kan terkadang berbeda ya, pola pikirnya berbeda sehingga praduganya, prasangkanya juga berbeda. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, antakuna maslahatan ammatan ya, haruslah maslahat itu maslahat yang bersifat umum. Walaisat maslahatan saksiyatan, bukanlah maslahat yang bersifat personal ya. Maksudnya ketika mensyariatkan suatu hukum pada suatu masalah, hendaklah itu menarik manfaat yang besar ya bagi umumnya masyarakat, umumnya manusia ya. Bukan untuk kalangan kecil manusia ya. Bukan untuk kalangan kecil manusia. Jadi maslahat itu bersifat umum ya, bukan maslahat yang bersifat khusus. Maka tidak boleh disyariatkan, diundangkan suatu hukum yang hanya merealisasikan maslahat yang sifatnya personal ya, menyangkut maslahat penguasa misalkan dan seterusnya. Jadi ini tidak dianggap sebagai maslahat yang mu'tabar ya. Kemudian yang ketiga, alla yu'arid at-tasyri' li hadhihi al-maslahah hukman aw mabda'an sabata bin nas awil ijma'. Tidaklah pengundangan suatu maslahat ini ya tidak menyalahi suatu hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nas atau ditetapkan oleh ijma ya. Contohnya bagaimana prinsip lelaki atau anak perempuan dengan anak laki-laki itu tentunya berbeda. Ini prinsip dan ini hukum. Jadi dalam kewarisan mereka dibedakan ya. Kalau ada yang menetapkan suatu hukum atau maslahat ya yang berpandangan bahwasanya untuk suatu kemaslahatan mereka disamakan, maka ini menyalahi nas, termasuk menyalahi ijma ulama ya. Nah, ini pernah terjadi pada ulama ya, Yahya bin Yahya al-Laitsi yang bermazhab Maliki, seorang ahli fikih dari Andalus, dan beliau ini tilmiz ya, murid dari Imam Malik ya. Beliau berfatwa ya, ketika salah satu raja dari Andalus yang sengaja untuk tidak berpuasa, artinya makan di bulan Ramadan. Beliau memfatwakan bahwasanya tidak ada kafarah baginya ya. Tidak ada kafarah kecuali hanya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Dan beliau mendasarkan fatwanya bahwasanya maslahat ini menuntut itu ya. Ada maslahat yang menuntut itu ya. Karena maksud dari kafarah, beliau menyampaikan maksud dari kafarah itu adalah supaya orang yang berdosa ini kapok ya, hingga dia tidak kembali lagi ke dosa yang semisal. Karena kalau kafarah yang berupa memerdekakan budak, tentunya bagi penguasa ya, tentunya penguasa kan kaya ya, banyak budak, ini gampang ya.
apalagi it'am sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Ini sangat mudah. Maka untuk membuat dia jera, menurut beliau ini dia tidak ada kafarah kecuali puasa 2 bulan berturut-turut. Tentunya ini cukup berat dalam pandangan beliau. Namun fatwa ini ya salah karena menyalahi nas dalam Al-Quran bahwasanya siapa yang berbuka tidak puasa sengaja makan di bulan Ramadan, ini yang pertama adalah yang dilakukan adalah memerdekakan budak ya. Nah ini adalah pendapat yang pertama ya, yang membolehkan dasarnya dengan contohnya. Adapun pendapat sebagian ulama yang tidak membolehkan bahwasanya syariat ini sudah sempurna, artinya memperhatikan semua maslahat ya, semua maslahat manusia ya, dengan nas-nas yang ada, termasuk bagaimana adanya qiyas di sana, ada ruang qiyas, ruang ijtihad di sana, dan syariat itu tidak pernah meninggalkan manusia begitu saja ya. Akan tetapi hampir semua maslahat itu sudah diperhatikan dan diletakkan dasar-dasarnya ya, sebagaimana ya dalam kaidah fikih itu, bagaimana syariat itu memperhatikan tujuannya ya, memperhatikan apakah dia memberatkan, kemudian kalau ada bahaya itu harus dihilangkan, dan seterusnya. Ada 5 kaidah ya, asyakku la yazulu illa bil yaqin dan seterusnya. Ini tentunya kaidah-kaidah dasar ya, yang menjadi juga alat untuk beristihad ya. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwasanya berdalil dengan al-maslahah mursalah ini membuka pintu berhukum dengan hawa nafsu atau menghukumi dengan hawa nafsu ya. Jadi berfatwa mengeluarkan hukum yang sesuai dengan kepentingan personal ya, entah itu para pemimpin, termasuk para sebagian ulama atau sebagian orang yang bergelar sebagai ahli fatwa dan seterusnya. Tapi ini dasar mereka ya. Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya semua yang bersifat maslahat bagi umat ini sudah diletakkan dasarnya, prinsipnya ya, sudah dijelaskan dalam syariat ya. Kemudian juga bahwasanya membuka ya, maslahat mursalah ini kalau diundangkan ya, atau berdalil dengan ini akan membuka berpendapat atau berhukum dengan hawa nafsu. Ini yang menjadi dasar mereka. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya, al-maslahah al-mursalah ini pendalilan yang masih diperselisihkan oleh ulama ya, apakah bisa dijadikan dalil atau tidak. Wallahu a'lam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.